Teh. Mati teh. Hei. Ate teh. Mau melepaskan diri. Mana? Atas. Tium nek, tium, tium. Tium nek. Kamera tuh asli. Pandai Omar mengada-ngada. Pegang tuh. Maksud lo? Apa lagi? Maksud lo apa teh? Dong, Pak. Kita duduk sini aja ya. As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah di dalam Al-Quran, wala nabluwakum astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mak? Astagfirullahaladzim. Oi. Kasih minum. Mau dia lagi kayak gini. Astagfirullah, haula wala quwwata illa billah. Dadah. Dadah. Maafkan untuk ya. Aku kecil banget betul. Apa? Ada ini eh. Pohon pisangnya juga udah tumbuh yang kecil-kecil. Masya Allah. Istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kita sekali ini tentang kematian. Firman Allah di dalam Al-Quran, wala nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati dan mengujimu. Wala nabluwannakum, menguji kamu dengan sebaik-baik amalan. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, setelah merasakan mati, orang itu berhak masuk ke dalam surga, Jannatun Na'im. Jadi bagaimana dengan Nabi Idris alaihi salam? Nabi Idris itu sudah merasakan kematian. Dia belum mati, tetapi sudah merasakan.
maka dia masuk surga. Zaiqatul maut, dia merasakan kematian. Jadi bukan harus mati, tapi harus merasakan kematian. Jadi ayatnya bukan mengatakan kullu nafsin wajibul maut, setiap orang wajib mati, tidak. Tapi kullu nafsin zaiqatul maut, setiap orang merasakan kematian. Nah, itu dia. Setiap orang akan merasakan kematian. Imam Al-Ghazali mengatakan manusia yang paling baik adalah dia tersenyum di saat maut datang mendekatinya. Itu dia. Orang yang paling cerdas, orang yang selalu mengingat kematian. Iya. Begitulah. Nyeh. Itu dia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Adalah. Ada. Apa pertanyaannya? Ya. Dah. Udah pertanyaannya. Pertanyaannya, umpamanya orang itu sudah dikuburkan. Karena kan malaikat karena itu datang setelah orang itu langkah dari kuburan. Terus? Apakah memang ditanya atau bagaimana kalau seandainya keluarganya waktu dia setelah dikuburkan, keluarganya berdoa untuk dia, mengaji untuk dia, berdoa untuk keselamatan keluarganya itu. Apakah ketika malaikat nangkir tadi bertanya bisa terganggu atau bisa menambah pahalanya? Atau mungkin berhenti malaikat itu dulu bertanya. Karena keluarganya yang di dunia sedang mendoakan dia. Atau bagaimana sebetulnya? Iya. Jadi dalam hadis itu dinyatakan 7 langkah keluarganya meninggalkan kuburan. Datanglah malaikat bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man imamuka? Siapa imammu? Man ikhwanuka? Siapakah saudaramu? Kita jawab, Tuhanku adalah Allah. Imamku adalah Al-Quran. Saudaraku adalah kaum muslimin. Nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir itu bukanlah dijawab oleh mayat itu, tapi dijawab oleh amalnya. Kalau mayat itu gak bisa jawab apa-apa, bibirnya sudah kaku, jasadnya sudah terbujur. Jadi yang menjawab itu amal solehnya. Amal solehnya yang menjawab.
Ya. Amal soleh. Tapi kok disebut 7 langkah? Jadi kalau kalau keluarganya nggak pergi-pergi, berarti nggak ditanya-tanya. Tetap ditanya. Jadi disebut 7 langkah itu simbol. Simbol apa itu? 7 langkah itu simbol dari sebentarnya. Jadi berapalah? Mungkin setengah menit mungkin 7 langkah itu kan. 1 menit kan kita bisa 14 langkah. Jadi kalau 7 langkah itu setengah menit. Nah, setengah menit setelah itu ditanya. Begitulah. Prosesnya itu kita sudah masuk di alam barzah. Bagian dari pintu dari alam gaib. Jadi telinga kita tidak dapat mendengarkannya. Yang dapat mendengarkannya roh orang yang ada, yang sudah dikuburkan itu. Jadi macam Gus Dur itu sudah ditanam mayatnya, orang datang terus, tidak pergi-pergi siang malam. Jadi apakah tidak ditanya? Ya ditanya. Walaupun orang tidak pergi-pergi. Itu tadi disebut 7 langkah. Setelah orang itu pergi, 7 langkah itu menunjukkan betapa dekatnya waktunya. Hampir-hampir tidak ada antaranya. Jadi simbol. Jadi kata-kata 7 itu dalam agama sering merupakan simbol. Kecuali hal-hal yang dikhususkan untuk hal-hal tertentu itu tidak menjadi simbol lagi. Misalnya kita membersihkan piring yang dijilat oleh anjing, itu kan 7 kali siram, 6 kali. Di antara 7 kali siram itu ada 1 kali tanah bercampur dengan air. Nah itu 7 itu bukan sekedar simbol, tapi memang langsung dilaksanakan 7 kali pembersihan. Kenapa pakai tanah? Karena tanah adalah suatu zat kimia yang paling mampu menetralisirkan virus yang ada dari lidah anjing itu. Kenapa pakai air? Karena air menurut kajian ilmiah adalah suatu zat yang paling mampu melarutkan virus atau zat-zat kimia yang terdapat pada air liur anjing atau di tempat-tempat lain. Nah, kembali soal 7 langkah tadi itu menunjukkan bahwa sangat dekatnya, hampir-hampir tidak ada antara mayat tadi dikuburkan dengan persoalan yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, intinya apa? Intinya manusia harus bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu disebutkan orang, kamu jangan macam-macam. Harus taat beribadah. Aku tidak bisa menolongmu. Kubur kita masing-masing. Nah, itu maksudnya apa? Bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Sehingga orang mati itu disebut dengan telah kena kiamat. Kiamat apa? Kiamat sugro, kiamat kecil. Nanti akan ada kiamat kubro, kiamat besar. Apa artinya kiamat? Berdiri sendiri-sendiri juga. Kiamat kecil berdiri sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Kiamat besar kita juga bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sekalipun dikumpulkan di padang mahsyar rame-rame, tapi menghadapi timbangan mizan itu sendiri-sendiri. Karena itu beramallah, pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Jadi amal itu ada 2, ada amal umum bersama-sama. Nah, ada juga amal sendiri-sendiri.
Kalau amal umum wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling membantulah dalam hal kebaikan, jangan saling tolong-menolong dalam hal berbuat kejelekan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau seandainya udah ditanya, dah tuh kalau banyak dosanya, kan kiamat kubro belum datang. Lalu bagaimana orang di alam barzah itu? Kan ada doa untuk orang yang meninggal itu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan mir riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan itu bagi orang yang meninggal itu satu taman dari taman surga. Artinya apa? Artinya ada nikmat kubur bagi orang yang soleh. Sebelum dia dimasukkan ke surga, di alam kubur saja, di alam barzah, dia sudah mendapatkan satu dari taman surga. Bagaimana kalau kuburan itu sebagai satu taman surga? Ya, dia merasakan harumnya bau surga karena berada di tamannya. Kemudian melihat pemandangan-pemandangan yang indah karena dia sudah di satu taman dari taman surga, cuma belum masuk ke kamar-kamar surga, tapi sudah masuk ke tamannya. Taman itu apa artinya? Halaman paling depan. Nah, jadi dia sudah berada di situ dalam keadaan dalam keadaan senang dan tenang. Itu bagi orang yang soleh. Tapi bagi orang yang salah, itu adalah hufratam min hufrin niran, suatu sudut dari sudut neraka. Tapi doa kita, wala taj'al, jangan engkau jadikan qabrahu, kuburnya, hufratan min hufrin niran, satu sudut dari sudut neraka. Jadi belum masuk neraka. Bagaimana kalau dia berada di sudut neraka itu? Artinya kalau baunya busuk, neraka itu terbau oleh dia. Kemudian ada hawa panasnya, terasa oleh dia sedikit. Itu gambaran bahwa dia adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Nah, karena itu Jadi yang dikatakan azab kubur itu, yang azab kubur itu adalah yang kufrin niran tadi. Orang-orang yang banyak dosanya, yang dia mendapatkan satu kamar atau satu sudut dari sudut neraka. Dia merasakan. Nah, karena itu kita doa. Apa doanya? Waqina azaban nar. Peliharalah kami, lindungi kami dari azab neraka. Sehingga orang membaca doa itu ada juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal qabri wa qina azaban nari. Ada orang yang menambahkan seperti itu. Tapi doa tersendiri kan ada. Doa agar kita terlepas dari siksa kubur. Nah, yang terkena siksa kubur itu pada masa Rasulullah ada kejadian orang yang tidak bersih. Ketika Rasulullah melewati suatu padang, Rasulullah berhenti. Ada apa ya Rasulullah berhenti di sini? Aku mendengar di sini ada jeritan dua kuburan. Berhenti di situ, ketemulah kuburan.
Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih hidup, meletakkannya di atas kuburan. Kenapa ya Rasulullah? Karena orang yang di dalam kubur ini sekarang sedang disiksa. Kok pakai pelepah kurma yang masih hidup? Karena daun-daunan yang masih hidup dia itu berzikir kepada Allah. Jadi dengan diletakkan pelepah kurma di atas kuburan itu tadi, akan terdengarlah zikir dari pelepah kurma tadi oleh orang yang di dalam kubur. Jadi jangankan zikirnya manusia di atas kuburan, zikirnya pelepah kurma saja itu didengar oleh orang dalam kubur, dan itu dikabulkan oleh Allah doa orang itu. Termasuklah doa Nabi. Jadi doa Nabi itu pada orang yang sudah mati apa bunyinya? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati. Itu pada khutbah Jumat itu khatib tidak pernah meninggalkan itu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan, yang hidup dan yang mati. Berikanlah mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Peliharalah daripada azab api neraka. Nah, itu bagus sekali, termasuk doa yang setelah itu. Allahumma ighfir li ma qadamtu antal muqaddim. Hafal itu? Enggak. Nah, sesudah fil alamina innaka hamidum majid. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Waalaikumsalam. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Walam tu nafsin zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi yang lebih kuat, ulangi sekali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil Nah, kan ada wa min azabil qabri tadi kan? Nah, ulangi lagi. Itu tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur. Innya apa nyam? Innaka antal ghafurur rahim. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.